Kendaraan pemudik ini terus mendatangi Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk kembali ke berbagai kota di Pulau Jawa. Nah, kita coba pantau kondisinya pagi ini. Sudah ada Ramaditya Domas di sana. Selamat pagi Rama, bagaimana arus balik di Pelabuhan Bakauheni? Ya, halo, selamat pagi. Kalau dari Pelabuhan Bakauheni kami pantau bahwa memang untuk gelombang pertama puncak arus balik ini sudah terjadi pada tanggal 24 dan 25 Maret 2026. Namun untuk hari ini diprediksi masih akan terus ramai dan juga terjadi lonjakan walaupun memang agak sedikit lengang jika dibandingkan dengan 2 hari lalu. Dan itu terbukti dari yang ada di belakang saya di mana mobil atau kendaraan roda 4 saat ini sudah mengantri untuk bisa masuk dari dermaga eksekutif menuju ke kapal feri untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Jadi mereka ini sudah rata-rata menunggu jika dibandingkan pada hari-hari biasa di luar puncak arus balik ini masa tunggunya biasanya 30 sampai 40 menit. Tapi untuk kali ini bisa 1,5 jam bahkan maksimal di 2 jam untuk menunggu agar bisa masuk ke kapal feri sebelum menyeberang ke Pulau Jawa. Dan betul dari PT ASDP menyebutkan bahwa terjadi lonjakan signifikan 50% untuk arus balik tahun ini jika dibandingkan pada tahun lalu. Dan juga disebutkan bahwa kemarin saja ini ada 33.000 kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pulau Jawa, yang mana baik itu mobil dan juga pemudik motor ini sama-sama banyak jumlahnya, jadi tidak ada yang dominan di antara mobil dan juga motor. Namun yang jelas sampai saat ini sudah ada atau tersisa 570.000 pemudik yang masih belum kembali ke Pulau Jawa, dan diprediksi ini akan terus berangsur sampai nanti pada puncak arus balik gelombang kedua tanggal 28 dan 29 Maret 2026. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan yang nanti diprediksi akan terjadi pada akhir pekan ini, dari PT ASDP menyiapkan di mana single tiket atau tarif tunggal ini sudah diberlakukan mulai tanggal 23 sampai 29 Maret. Artinya para pemudik ini tidak bisa lagi memilih yang biasanya memilih dermaga eksekutif. Saat ini sudah setara, harganya sama, pelayanan pun sama, jadi tidak bisa memilih antara eksekutif ataupun reguler. Sementara ada buffer zone yang juga sudah disiapkan jika memang nanti terjadi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, dan ada juga langkah-langkah seperti misalnya 7 dermaga disiagakan untuk bisa menampung penyeberangan menuju ke Pulau Jawa, dan ada 30 kapal yang saat ini disiagakan oleh pihak PT ASDP cabang Pelabuhan Bakauheni untuk nanti bisa menampung bila mana kapal yang sampai saat ini sudah disiagakan ini masih belum bisa mumpuni menampung penyeberangan menuju ke Pulau Jawa. Dan dari pihak PT ASDP juga mengimbau kepada Anda para pemudik yang mungkin hendak pulang menuju ke Pulau Jawa. Jadi sebelum masuk Pelabuhan Bakauheni dianjurkan untuk bisa membeli tiket terlebih dahulu, agar nanti ketika sudah masuk Pelabuhan Bakauheni ini bisa langsung naik ke kapal dan juga masih ada di kantung parkir. Karena sampai saat ini juga kami melihat lonjakan yang signifikan ini juga masih berhasil diurai oleh pihak PT ASDP, kendati pun memang nanti pada akhir pekan ini prediksinya akan terus ramai dan sampai tanggal 29 Maret 2026. Jadi kami mengimbau juga dari PT ASDP agar bisa lebih mempersiapkan diri sebelum masuk ke Pelabuhan Bakauheni agar nanti bisa langsung masuk ke kapal dengan lancar dan juga dengan selamat. Sementara demikian laporan dari kami dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, kembali ke studio. Ramaditya Domas, terima kasih informasi Anda.